Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari rakyat jelata. Salam dari pembenci korupsi. Awal-awal memasuki masa-masa pemilu ini kita santer ya mendengar yang namanya perubahan ya. Adanya koalisi perubahan. Tapi kita lihat perubahan yang mendasar di Indonesia ini ya sangat lamban sekali ya. Kita tahu, saya kadang-kadang berpikir kenapa ya korupsi ya tumbuh subur di Indonesia ini ya. Tapi ketika kita lihat ke belakang gitu ya, dari zaman Orde Lama ya, itu ada partai komunis ya, bisa berkembang, bisa hidup di Indonesia ini ya. Lalu dirubah ya, di apa di bumi haguskan atau dimusnahkan gitu ya. Terus ada perjudian ya zaman dulu disahkan ya buat sama negara ya. Jadi kejahatan-kejahatan seperti ini ya malah disahkan sama negara kita ini ya. Jadi eh, apa namanya kezoliman itu dibuat oleh bangsa kita sendiri gitu, bahkan disahkan gitu ya. Kita tahu juga ya apa namanya tempat-tempat eh, apa namanya itu rumah-rumah bordir istilahnya ya, yang di Surabaya konon katanya terbesar di Asia ya, adanya di Surabaya ya, tempatnya daerah daerah Kupang sananya, saya lupa namanya ya. eh, jadi prostitusi di apa dibiarkan gitu ya, bahkan dikasih tempat khusus gitu ya, perjudian ya disahkan begitu ya, dengan dalih dana buat pembangunan ya, terutama di bidang olahraga ya katanya ya, seperti itu ya. Jadi mengenaskan ya negara kita ini, eh, kalau kita ingat-ingat ya kejahatan yang dibuat oleh bangsa kita itu sendiri gitu ya. Jadi tapi oke lah ya, walaupun lamban tentunya ada perubahan ya dari dari rezim ke rezim gitu ya, nggak ada yang tidak ada perubahan ya seperti itu. Nah, mulai dari Orde Lama ya, Orde Baru ya. Terus di masa reformasi ya kita tahu ya pabrik-pabrik minuman ya di apa namanya yang dulunya zaman Orde Baru dibiarkan atau disahkan gitu ya, karena kita bisa mendapatkan pajak yang besar gitu ya. Terus pabrik-pabrik rokok walaupun tidak dimusnahkan ya, tapi pajaknya dinaikkan gitu ya. Seperti itu. Ada perubahan-perubahan ya. Tapi kalau kita lihat dari segi atau apa namanya negara kita ini ya yang beragama mayoritas Islam dan terbesar di dunia dan berdasarkan Pancasila, boleh dikatakan lamban ya perubahan itu ya. Terus zaman reformasi ya, ada lagi perubahan-perubahan, ditutupnya tempat-tempat maksiat seperti yang tadi saya katakan ya. Terus apa namanya? Penutupan-penutupan ya, tempat-tempat perjudian ya. Terus adanya film-film pada zaman dulu, yuh, film-film porno tuh beredar ya, apa namanya, beredar bebas ya pada zaman-zaman Orde Baru ya. Nah, sekarang udah mulai apa namanya, di-stop ya, itu namanya perubahan ya. Perubahan itu banyak sekali ya sebetulnya yang sudah berubah, tapi masih dikatakan lamban ya. Entah itu ya presiden yang akan datangnya perubahan